Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Takmir Masjid Alauddin, Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Insinyur Haji Amir Joneng, dan yang saya muliakan Bapak Ketua Bidang Dakwah, guru kita Mukarram Al-Ustadz Haji Said Samad MC, dan yang saya banggakan saudara moderator Al-Ustadz Haji Andi Sumardin. Alhamdulillah, jamaah keseluruhan, semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah. Jamaah yang saya muliakan, tadi disebutkan tempat lahir saya Makassar. Memang itu di Makassar, ujung pandang tertulis di ijazah. Tapi sebenarnya saya lahir di Bone. Cuma kesalahan teknis. Tertulislah di ijazah ujung pandang. Padahal sebenarnya memang lahir di Bone. Baiklah jamaah yang saya muliakan, kesempatan yang berbahagia dan berberkah ini, kita akan mencoba membicarakan 3 ayat dalam Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang menjadi dalil tentang perintah salat 5 waktu. 3 ayat itu masing-masing ada maksud dan ada sasaran sekaitan daripada salat 5 waktu itu. Yang pertama adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas shalawati, peliharalah salat-salat itu. Wassalatil wusta, khususnya salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dalam melaksanakan salat qanitin dengan khusyuk, dalam keadaan khusyuk. Jadi ayat ini perintah Allah tentang salat 5 waktu itu langsung satu kaligus. Hafidhu 'alas shalawati, peliharalah salat-salat itu. Jaga wassalatil wusta, khususnya salat wusta. Apa yang ditekankan di dalam ayat ini? Hadirin, itu di dalam surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung,
Sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa? Siapa yang dijanjikan oleh Allah keberuntungan itu? Nah, siapa yang ditetapkan oleh Allah mendapatkan keberuntungan itu? Nah, di situ ada dua yang ditunjukkan berkaitan tentang sholat. Ayat yang kedua yang dijanjikan keberuntungan itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya mereka khusyuk. Yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya mereka khusyuk. Itu ayat yang kedua. Nah, kita lanjutkan sesudahnya pada ayat yang ke-9 juga berkaitan tentang sholat. Bukan cuma khasyi'un, tapi juga yang dimaksud dijanjikan oleh Allah keberuntungan, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang terhadap salat mereka memeliharanya, mereka menjaganya. Jadi di sini ada dua yang dijanjikan keberuntungan itu oleh Allah. Yang pertama orang yang dalam salatnya khasyi'un, dan yang kedua orang yang dalam salatnya pada salatnya hafidun. Mereka menjaga, memelihara. Jadi apa bedanya khasyi'un dan apa bedanya hafidun? Itu tadi tergambar juga dalam Al-Baqarah 238. Kalau dikatakan khasyi'un, karena ketika kita sholat, memang dua unsur ini harus hadir di dalam. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah keberuntungan. Begitu hebatnya jamaah sekalian. Coba kalau kita dengarkan kalimat azan. Ketika orang kumandangkan azan, di situ Allah 5 kali umumkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju untuk melaksanakan salat. Lalu disambung hayya 'alal falah, mari menuju kepada keberuntungan, kebahagiaan dan kemenangan. Ini azan ini sebenarnya inilah janji Allah. Bahwa orang-orang yang salatnya bagus, orang yang salatnya mantap, insya Allah dipastikan mendapatkan keberuntungan. Makanya untuk sampai kepada tujuan itu kita tidak punya kekuatan daya kecuali kekuatan Allah. Makanya dari seluruh kalimat azan, dua kalimat ini menjawabnya berbeda. Nabi bersabda dalam hadis rawahu Abu Daud, "Iza azzanal muazzinu faqulu misla ma yaqulul muazzin." Apabila azan dikumandangkan oleh muazzin, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muazzin. Maksudnya jawab. Allahu Akbar sama sampai seterusnya. Hadis yang sanadnya dari Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Abu Daud kecuali pada dua kalimat itu tadi. Khusus untuk hayya 'alas shalah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Sampai pada kalimat hayya 'alal falah juga jawaban la haula wala quwata illa billah. Mampunya kita melaksanakan salat sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah,
supaya tercover tadi itu dua unsur, menjadi khasyi'un, menjadi hafidun. Kita tidak punya daya kekuatan kecuali kekuatan Allah. Apalagi untuk mencapai yang namanya keberuntungan itu, kebahagiaan itu. Jadi yang dijanjikan oleh Allah kebahagiaan dalam surah Al-Mu'minun yang mampu dua hal ini. Yang ketiga mereka salat khasyi'un, dan yang kedua hafidun. Apa itu khasyi'un? Berkaitan isi. Berkaitan isi. Sedangkan kalau hafidun, ternyata ini berkaitan waktu. Jadi kalau dalam Al-Baqarah 238, Allah berfirman, hafidhu ala salawati, peliharalah itu salat-salat 5 waktu. Wassalatil wusta, khususnya salat wusta. Seandainya tidak ada penjelasan dari Rasulullah, wusta kan artinya pertengahan. Bisa saja kita maksudkan, oh mungkin subuh ini ya. Nah, subuh kan antara siang malam. Bisa malam, bisa siang, pagi. Nah, ternyata sabda Rasulullah, satu riwayat, salatul wusta hiya salatul asr. Jadi salat wusta yang dimaksud adalah salat asar. Yang dimaksud memelihara adalah orang itu nanti betul tertunda melaksanakan salat kalau ada uzur yang menghalangi. Kan ada saudara-saudara kita itu hadirin keliru memahami tentang waktu salat. Dikiranya itu pilihan. Nah, dikiranya pilihan. Misalnya duhur waktunya panjang. Mulai dari bergesernya matahari, sudah sedikit bergeser condong, ya sudah masuk waktu duhur. Sampai bayangan sebuah benda sama dengan aslinya. Jadi panjang waktunya duhur. Ada saudara kita menganggap itu waktu salat panjang, dikiranya pilihan. Yang penting waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikumandangkan azan. Padahal tidak ada halangan yang menghalanginya. Tidak ada uzur. Tapi dalam hatinya, ya nanti-nantilah. Belum mendesak juga. Jam 2:30 kan juga masih duhur. Padahal tidak ada halangan. Maka orang yang begini tidak masuk kelompok orang-orang yang memelihara salat. Yang dikatakan orang yang menjaga salatnya nanti betul tertunda apabila ada yang menghalangi. Ada orang mau salat, pas mau salat ada perasa mau keluar. Apakah air kecil, air besar? Itu kan Nabi larang. Kalau dia mau keluar, jangan salat, makruh. Karena kapan kamu tetap paksakan dirimu untuk salat, sementara ada yang mau keluar, jangan harap kamu bisa khasyi'un. Tak bisa khusyuk. Karena otomatis hanya sibuk menjaga, menahan yang mau keluar. Hadirin jamaah yang saya muliakan. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dalam melaksanakan salat qanitin, khusyuk, dalam keadaan khusyuk. Nah, jadi Al-Baqarah 238 terkandunglah apa yang diisyaratkan juga di dalam surah Al-Mu'minun. Kenapa di sini ditekankan wusta, salat wusta? Jadi seakan-akan ada perhatian tersendiri karena di sini gampang kita lalai. So bukan pekerjaan apa yang menghalangi. Kalau subuh, artinya kalau subuh ya pekerjaan semuanya lowong. Kalau ada orang tidak hadir salat subuh ya apa yang menghalangi dia gak tuh si dimi patin rong. Cuma gara-gara tidur.
Orang kerja sampai duhur. Biasanya orang salat. Selesai kerja duhur, apa namanya, aktivitas salat duhur. Nah, biasanya kan istirahat. Dan kadang istirahatnya molor. Jangan sampai kita salat asar menjelang maghrib. Nah, disebabkan karena istirahat itu tadi. Sehingga ditekankan di situ, asar menjadi perhatian khusus. Wassalatil wusta. Ini yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang menjadi dalil tentang perintah salat 5 waktu adalah surah Hud ayat 114. Surah Hud. Wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafa minal laili. Innal hasanati yuzhibnas sayyiati. Zalika dzikra lizzakiri. Itu juga dalil tentang perintah salat 5 waktu. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Tarafayin nahar, pada 2 ujung tepi siang. Pada 2 ujung tepi siang. Yang dimaksud di sini kan 3 salat. Yang dimaksud ujung, pukul ujung, sekarang ini kita mulai awalnya siang, subuh. Kemudian tepi yang paling terakhir nanti adalah asar. Jadi di situ dipahami oleh mufassirin bahwa yang dimaksud tarafayin nahar adalah semua salat yang masuk kategori ya kelompok siang lah. Pada 2 ujung tepi siang, subuh, duhur, asar. Kemudian wazulafa minal lail, pada bagian permulaan malam. Nah, yang dimaksud maghrib isya. Nah, di sini tergambar penjelasan Allah. Allah kelompokkan salat 5 waktu itu pada 2 bagian kelompok. Ada diistilahkan ya kelompok siang, ada kelompok malam. Lalu disambung, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Apa yang ditekankan di dalam surah Hud 114 ini? Oh, ternyata ini adalah isyarat yang diberikan Allah bahwa itu salat 5 waktu yang Allah bagi kepada 2 kelompok siang, kelompok malam. Hakikatnya itu salat akan menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa. Bahkan ada satu penjelasan kenapa itu salat waktunya dibagi-bagi ke 5 kali sehari semalam. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi salat itu merupakan kewajiban berwaktu terhadap orang-orang beriman. Orang salat bukan pada waktunya, itu tidak sah. Makanya dalam fikih, min syuruti sihhatis shalah al-ilmu bidukhulil waqti. Bahwa termasuk di antara syarat-syaratnya salat mengetahui tentang masuknya waktu. Orang tidak boleh salat kalau bukan waktunya. Terbagi menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, ternyata antara lain tujuannya adalah ini salat dijadikan oleh Allah bagi hambanya. Itu nanti menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa. Orang salat subuh. Orang salat subuh. Selesai kita salat subuh beraktivitas. Dalam beraktivitas bekerja, tidak ada yang bisa jamin dirinya tidak melakukan dosa.
Terjadilah mungkin di sini namanya dosa. Sengaja atau tidak sengaja. Khususnya berkaitan dosa kecil. Nah, dosa kecil itu ya jangan dipandang enteng. Ada ungkapan bilang begini. Laisa sigaru bil istimrar. Wa laisal kibaru bil istighfar. Tidak ada yang dinamakan dosa kecil kalau berulang-ulang. Juga tidak ada dosa besar kalau dilandasi istighfar kepada Allah. Dosa kecil, tapi berulang-ulang, kecil tambah kecil, akhirnya menumpuk. Bisa menjadi dosa besar. Ini kalau tidak terampuni di hadapan Allah, betapa mudaratnya. Alhamdulillah, salat 5 waktu ini akan menjadi kafar. Khususnya berkaitan as-saghair itu tadi. Dosa-dosa kecil. Kita salat subuh, selesai salat subuh beraktivitas. Dalam beraktivitas terjadilah banyak dosa dan kesalahan. Begitu ditegakkan salat duhur, maka seluruh dosa kesalahan yang terjadi antara subuh dengan duhur diputihkan dan diampuni seluruhnya oleh Allah tanpa kalimat istighfar. Itulah yang dimaksud innal hasanati yuzhibna sayyiati. Bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk yang kita laksanakan, telah lakukan. Nah, begitulah seterusnya berputar sampai 24 jam. Lalu ayat ini ditutup. Zalika dzikra lizakirin. Itulah atau inilah peringatan bagi orang-orang yang berzikir. Dalam tafsirnya lebih jauh dijelaskan, salat itu pada dasarnya selain tujuannya tadi yang pertama yuzhibna sayyiati, juga untuk mengantarkan kita untuk zikrullah. Bagaimana kita selalu nyambung kepada Allah. Saya biasa ditanya di kampung-kampung kalau keluar ceramah, apa dibilang itu nak sempajat tepetuk, salat yang tidak pernah putus. Saya jawab begini, ya kalau yang saya pahami, memahami apa yang disampaikan dari Quran, hadis Rasulullah, penjelasan guru-guru kita, yang dimaksud sempajat tepetus salat yang tidak pernah putus adalah orang-orang yang dalam kesehariannya tidak pernah putus ingatan kepada Allah. Kan kalau dikatakan apa isinya salat, ada lisana sempajanya, paling ngerang. Aqimis salatan li zikri. Dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi ketika orang tidak pernah putus ingatan kepada Allah, tidak pernah putus ingatan kepada Allah, pada dasarnya ini orang selalu nyambung kepada Allah. Selalu nyambung. Dan itulah tujuannya salat. Bagaimana mengantarkan kita zikrullah. Dibagilah itu waktu salat menjadi 5. Tadi kalau tujuan pertama bagaimana menjadikan dosa-dosa terampuni. Tujuan yang kedua ini tadi berkaitan tentang zikrullah. Kita salat subuh. Kalau diibaratkan dicas 2 jam. Setelah itu mantap kita punya ingatan kepada Allah. Berjalan waktu. Begitu hampir pudar, ditegakkan lagi salat duhur. Diibaratkan dicas lagi menjadi 4 jam. Cerah lagi kita punya ingatan. Selesai kita salat duhur, kembali beraktivitas. Berjalan, begitu ingatan hampir pudar. Ditegakkan lagi salat asar. Cerah lagi kembali kita punya ingatan. Berputar 24 jam, 5 kali sehari semalam. Sehingga ingatan kita kepada Allah tidak pernah putus. Dan itulah hikmahnya. Salat yang jaraknya jauh ada cas cadangan. Apa yang jaraknya jauh? Subuh dengan duhur.
Kalau diumpamakan jangan sampai ingatan kita kepada Allah lopet sebelum waktunya. Jangan sampai ingatan putus sebelum salat berikutnya. Makanya di situ ada salat sunat, cadangan. Duha. Apalagi antara isya dengan subuh, jaraknya juga jauh. Jangan sampai ingatan kita putus kepada Allah lopet sebelum waktunya. Nah, di situ ada salat sunat dianjurkan. Tahajud, tutup witir, dan lain-lain. Cadang. Nah, Allah dalam ayat ini membagi itu salat dua kelompok karena seakan-akan diibaratkan bahwa dosa-dosa yang telah terjadi atas diri hambanya. Ada dosa yang dosa dilakukan di siang hari, ada dosa dilakukan di malam hari. Kan ada riwayat itu. Allah menghamparkan pintu ampunannya di malam hari. Memperuntukkan untuk hambanya yang melakukan dosa di siang hari. Dan Allah hamparkan, bukakan pintu ampunannya di siang hari. Memperuntukkan hambanya yang telah melakukan dosa di malam hari. Betapa maha luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat yang dijadikan dalil salat 5 waktu itu Al-Isra 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata, dirikanlah salat. Liduluki syamsi, mulai dari tergelincirnya matahari, condongnya matahari. Karena kalau matahari persis di tengah langit, tidak boleh salat. Dalam fikih diistilahkan waktu istiwa. Jadi ketika sudah sedikit bergeser sedikit ke barat, itu pertanda sudah masuk waktu. Liduluki syamsi, yang dimaksud duhur asar. Ila ghasaqil lail, sampai masuknya waktu malam. Yang dimaksud di situ maghrib, isya. Sudah 4. Lalu wa Qur'an al-fajr, dan juga dirikan salat subuh. Nah, di sini salat subuh diistilahkan Qur'an al-fajr. Kenapa salat subuh diistilahkan Quran? Menurut penjelasannya, salat subuh itu diistilahkan Quran al-fajri karena untuk salat subuh disunnatkan agar sedikit diperpanjang surah yang dibaca setelah Fatihah. Agar sedikit diperpanjang. Makanya kalau kita baca-baca hadis-hadis Rasulullah, surah-surah yang dibaca ketika pimpin salat, kalau Nabi itu pimpin salat subuh, itu umumnya membaca surah-surah at-tiwal yang agak panjang-panjang. Tadi imam sengaja saya perpendek ya, mengingat ada taklim kita ba'da salat. Hadirin. Kalau dikatakan dianjurkan, disunatkan agar sedikit diperpanjang, pasti ada tujuannya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan. Nah, banyak ulama memberi penjelasan yang dimaksud itu apa. Kalau saya kembalikan saja ke tafsirnya itu ayat. Kenapa dinamai salat subuh mashhuda, disaksikan? Ternyata dalam penjelasannya bahwa itu salat subuh disaksikan oleh 2 kelompok malaikat Allah. Itu satu penjelasannya. Saya ada beberapa yang maksudnya 2 kelompok malaikat Allah. Dalam hadis Bukhari Muslim, ternyata malaikat Allah itu ada 2 kelompok. Ada istilahnya malaikatun nahar, malaikat siang, dan ada juga malaikatul lail, malaikat malam. Di mana kedua kelompok malaikat ini bertemu? Ada dalam kitab Subulus Salam, syarah kitab Bulughul Maram,
pada pembahasan babu salat tatawu'i, salat sunat, kedua kelompok malaikat Allah itu sudah hadir pada ujung-ujungnya siang. Jadi kalau orang laksanakan ujung-ujungnya malam, akhir-akhir malam. Jadi kalau orang laksanakan witir di ujung-ujungnya malam, itu sudah disaksikan dua kelompok malaikat Allah sampai masuk waktu subuh. Jamaah sekalian. Sekarang apa yang ditekankan dalam Al-Isra 78 ini? Nah, ternyata kalau dicermati, betapa salat itu tidak boleh ditinggalkan, betapa salat itu perlu kita jaga. Andai kata dalam kondisi tertentu ada halangan uzur, maka boleh dikelompokkan ini salat pada 3 kelompok. Seperti yang Allah kelompokkan. Ternyata ini berkaitan tentang menjamak salat. Makanya kelompokkan sesuai yang Allah kelompokkan. Perjalanan. Kita musafir. Uzur. Sulit misalnya. Atau menyusahkan baginya. Perjalanan 2 kali. Ya, silakan dijamak sekaligus dikasar. Tapi ketika dijamak itu salat, ya kelompokkan sesuai yang Allah kelompokkan. Sama-sama liduluki syamsi. Apa itu? Duhur asar. Karena itu sekelompok. Sama-sama salat siang. Nah, kedua, maghrib isya. Jangan dijamak asar maghrib. Pernah ada jamaah pengajian saya tanya. Wah, saya dalam perjalanan Ustaz darurat. Untung pernah kita dengar pengajian. Jadi kujama itu tadi itu asar dengan maghrib. Biku bicara asar mujama sudah maghrib. Tidak bisa karena tidak sekelompok. Nah, sedangkan subuh disebut tersendiri Allah. Itu artinya tidak bisa dijamak. Harus berdiri sendiri. Nah, jadi berkaitan 3 pengelompokan ini berkaitan tentang arah. Bagaimana kita melaksanakan salat ini? Andai kata dalam kondisi tertentu ada halangan uzur, bisa dikerjakan dalam 3 waktu itu dengan cara menjamak. Apakah itu nanti jamak taqdim atau jamak takhir? Hadirin jamaah subuh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai pengantar dari pengajian kita, kajian kita pada subuh yang berbahagia dan berberkah ini. Mudah-mudahan dari jamaah sekalian, guru-guru kita yang hadir, mungkin ada hal-hal untuk ditambahkan atau ada yang ingin diperjelas. Ya, semoga Allah mengizinkan kita, memudahkan kita untuk menjawabnya. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pemaparan dari guru kita tentang masalah eksistensi sholat atau keberadaan sholat itu sendiri. Di ada beberapa dari penjelasan guru kita tentang sholat, diantaranya adalah salat isu atau sholat musta. Jadi terkait sholat musta ini adalah banyak penafsiran dari ulama kita, ada mengatakan sholat subuh, ada mengatakan sholat asar, tapi dari jelasnya daripada hadis tadi adalah sholat asar yang dimaksud. Jadi ada bermacam-macam penafsiran. Dan sholat ini adalah insya Allah kalau kita senantiasa istiqomah terus melaksanakan nilai-nilainya, maka itulah menjadikan kita adalah tidak mungkin sholat yang khusyuk, jadi khusyuk dalam melaksanakan sholat. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita habis wala sholat, menjaga sholat itu. Ya, menjaga sholat itu termasuk adalah orang-orang yang akan juga mendapatkan keberuntungan. Jadi khusyuk dan selalu menjaga. Walaupun bagaimana kita sebagai manusia biasa tidak mungkin khusyuk 100% karena tingkat sahabat saya seperti aku, orang-orang wajah itu mau khusyuk 100%, tapi di ujungnya ya ingat hadiah sumban video dari Rasulullah.
Apalagi kita manusia, tapi kalau kita sudah menjaga sholat kita dan berusaha khusyuk, apalagi selalu menimba ilmu atau memahami makna ayat-ayat, bacaan-bacaan, anak sabak maka dia biasanya sembahyang, as-sholatu li dzikri. As-sholat itu adalah paling dalam, ingat kepada Allah. Tapi ya namanya manusia biasa, kadang kita ya meleset di dalam sholat kita tidak mau bicara apa, ingat tapi ingat utang kita yang sudah dibayar, ya lupa dibayar itu diingat. Tekanan ada begitu. Jadi kemudian selanjutnya adalah kelompok siang dan kelompok malam, itu sholat. Dan ternyata sholat itu adalah menghapus atau kafarat daripada segala dosa-dosa kita. Dalam artian adalah dosa-dosa kecil. Maka Allah mengampuni dosa-dosa kita dari pelanggaran subuh menuju kepada asar menuju maghrib, maghrib ke isya dan seterusnya. Itu adalah kafarah bagi kita. Kemudian selanjutnya sholat itu menunjukkan juga bagaimana zikrullah yang membuat, karena memang as-sholatu di mana doa. Sholat itu menurut Quraisy adalah merupakan doa. Doa itu adalah doa umum ibadah. Doa itu adalah letaknya ibadah. Dalam artian bagaimana berjalan antara fikir, zikir dan amal sholat. Ya. Di antara apa intelektualitas keibuan kita, fikir kita dibarengi dengan zikir kepada Allah. Maka inilah bisa menjadi inisiat manusia sejati, hamba yang senantiasa mengembangkan dirinya secara zahir dan secara batin. Ya, saya kira untuk pengembangan daripada jauh ke depan daripada pembahasan kita ini, mungkin di antara jamaah baik dari bapak-bapak, ibu, ada masalah-masalah tentang eksistensi sholat ini agar sholat kita bisa lebih meningkat, lebih berkualitas. Insyaallah kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira saya persilakan dari jemaah 1, 2, 3 dulu dari sesi pertama ini untuk bertanya. Dipersilakan. Guru kita para Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi. Terima kasih atas dasarnya sama hari ini. Dan memang kita semuanya selalu mencari khusus. Apa itu salat yang khusyuk, salat yang mengingat Allah. Mudah-mudahan kita punya ibadah ini semakin lama semakin baik. Ada beberapa ayat yang saya ingat mungkin perlu dijelaskan juga untuk melengkapi, yaitu pembicaraan tentang salat yang khusyuk dan salat yang baik. Di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, ada juga ayat yang mengatakan wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin innahu was-sami'ul 'alim. Yang ketiga, apakah ini ada kaitannya juga dengan firman Allah yang mengatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw al-sam'a wa huwa syahid. Yang terakhir adalah firman Allah yang mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Terima kasih. Hadana majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masukan dan pertanyaan, permintaan dari guru kita. Semua ayat-ayat yang disampaikan tadi itu
memang erat kaitannya dengan salat itu sendiri. Jadi kalau misalnya Allah berfirman, ya la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk. Itu artinya ketika kita salat sedapat mungkin, dan memang menjadi penekanan bahwa kalau kita salat itu mengerti apa yang kita baca. Hatta ta'lamu ma taqulun. Bahkan pada dasarnya, biasa saya ditanya jamaah, apa sebenarnya yang dimaksud itu zikrullah? Agar ya semeringerar pengelatan. Kalau orang bilang mengingat Allah, apa mengingat istri gampang? Kita pernah lihat. Mengingat rumah gampang. Mengingat teman gampang. Karena kita pernah lihat. Tapi kalau dikatakan mengingat Allah, bagaimana maksudnya? Kita tidak pernah lihat. Jadi apa yang dimaksud zikrullah, dan itulah sebenarnya mengantarkan kita untuk khasyu'un, menjadi khusyuk. Ada bukunya guru kita Al-Mukarram Al-Allamah Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dalil. Judulnya itu bukunya, itu ditulis dalam lontar Abugis. Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq. Ada tungenge api jepunge lauri sisi arajan napungallah ta'ala. Argumentasi yang benar untuk memahami keesaan Allah. Di situ ada penjelasan bahwa yang dimaksud zikrullah ya sengemeringera pungallah ta'ala aden rengena pikirangi si bawati hadere rilale sempajak. Aden rengena pikirangi si bawati menetapnya pikiran dan hati hadir dalam salat. Ternyata apa yang dijelaskan guru kita itu sama yang dijelaskan dalam kitab Al-Hikam. Itu dalam kitab Al-Hikam. Bahkan ada juga dalam Khazinatul Asrar. Dalam Al-Hikam pendek. Apa yang dimaksud zikrullah? Istiqamah. Apa itu istiqamah? Menetapnya pikiran dan hati. Nah, untuk menjadikan pikiran dan hati hadir dalam salat, istilahnya orang Bugis, engkapana tak buturi peringeran. Engkapana tak buturi. Artinya nanti ada dasar yang menjadi landasan mengingat. Pikiran kita keluar, mau ditarik. Landaskan kepada tak buturi peringeran. Yang mana itu? Kalimat zikir. Kalimat-kalimat zikir yang kita baca. Pikiran kita keluar. Yang pedagang. Karena kalau kita salat itu hadirin ya. Yang mana dah lupa ye seliwas sempajang. Dengar ramana lalu sempajang. Ya macam mana saya tanya. Bahkan kadang-kadang kita kita mau balik. Dijemput dari rumah, Ustadz tolong ini yang kita bahas, ini. Wah, datangnya ya persiapkan. Kita berpikir, yang mana ini? Bahannya di mana ya? Materi apa ya? Di mana ayatnya? Hadisnya yang mana? Mobil jalan terus. Belum muncul. Kita masuk masjid, belum. Begitu salat sunat, tahiyatul masjid, ngapa-mana mongkok. Ada itu dalam surah ini, ada dalam hadis ini, ada dalam kitab ini. Terkadang tanpa kita sadari, susun pidato, susun ceramah dalam salat. Untung ada rahmat Allah yang jembatani kita punya ibadah. Jadi sandarkan itu kepada kalimat zikir. Dan orang yang mengerti apa yang dia baca. Kaitannya tadi ini. Hatta ta'lamu ma taqulun.
Sehingga kamu memahami apa yang kamu katakan. Orang yang mengerti apa yang dia baca, memudahkan baginya untuk menetapkan pikiran hatinya di dalam salat. Pataput ikor peringaran. Sandarkan kepada kalimat zikir. Makanya orang-orang yang, kalau dalam tekstualnya ayat tadi, orang yang mabuk tele, atau orang yang memang salah tidak paham, sekedar ikut-ikutan, misalnya, menyulitkan baginya untuk zikrullah. Menyulitkan baginya untuk menetapkan pikiran dan hatinya. Karena apa yang dia baca, dia sendiri tidak paham. Biasa jamaah ibu-ibu tanya, bagaimana caranya Ustaz? Mau dihafal itu semua? Gampang sekali. Yang namanya bacaan salat itu mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, tidak ada revisi. Itu dia mutur makulik-kulik. Tidak ada bahwa karena tahun 2021 Fatihah ditinjau ulang. Ini mutur. Yang berubah kan cuma pengukuh. Kita ruku sujud sampai assalamualaikum, itu juga bacaan. Masa itu kita tidak bisa paham artinya itu? Itu antara lain Ustaz, ada yang paham itu. Hatta ta'lamu mataku. Hadirin jamaah yang saya muliakan. Apalagi tadi saya Wa inna ala kabirat illa ala khasyin ya. Ini erat juga kaitannya dengan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, sungguh berat. Illa alal khasyin, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Kalau orang istilahnya memang tidak runcing hatinya untuk menuju ke situ, berat. Nah, ada penjelasan hadirin. Orang dalam menjalankan ibadah kan terbagi 3 golongan. Ada orang itu ketika beribadah melihat itu ibadah sekedar perintah dan kewajiban. Nah, sekedar perintah dan kewajiban. Kenapa kisarat? Ya perintah. Kalau ini dia apa perintah. Nah, makanya orang yang begini berat. Berat ya. Sepertinya tersiksa. Karena dia melihat itu perintah salat dan perintah ibadah secara umum sekedar perintah dan kewajiban. Sama kalau dia berpuasa tersiksa. Ada keluarga saya berpuasa siang-siang, apa dia bilang? Weh kasih nama aja dan kasih dia sepuasa. Kenapa ada lagi puasa? Sesaku sedih napi loro. Tapi dia itu dia nak puasa. Dia juga tidak berpuasa. Karena dia tahu kewajiban. Makin sempajang perintah lo dia agak. Ada orang menjalankan ibadah bukan cuma melihat perintah dan kewajiban, tapi dia anggap kebutuhan. Kenapa saya salat? Memang kebutuhan. Ibarat orang butuh akan makanan. Dan yang ketiga, ada orang ketika menjalankan ibadah bukan cuma melihat itu perintah dan kewajiban, bukan cuma melihat itu adalah kebutuhan, tapi memang kenikmatan yang dia laksanakan. Saya ulang, kenikmatan yang dia rasakan. Nah, orang-orang yang khasyiin itu akan mudah. Karena memang pada dasarnya kenikmatan yang dia rasakan ketika beribadah. Saya biasa contohkan ke jamaah. Biasa kita lihat ada orang subuh-subuh, seorang kakek mungkin umurnya anggaplah 85 tahun. Subuh-subuh, dingin, hujan, kilat, guntur, depan rumahnya lagi banjir. Bahkan kakinya bengkak satu karena asam uratnya naik. Tapi subuh-subuh itu tetap dia berjalan terseok-seok menuju ke masjid. Nah, rindring ajina lo ke masjid. Kadang tetangga bilang, "Be, itu hajian, nasisana alin, napasana kalian yang jomari masjid." Nah, kambang bangkit. La uzurmi, Allah kemahan melihat.
Pesanan untuk kalian sesana. Sebenarnya cuma penglihatan kita yang bilang dia tersiksa. Cuma penglihatan kita bilang dia memaksa dirinya. Tapi dia ini adalah orang-orang khasyikun. Orang-orang yang memang sudah merasakan kenikmatan ketika akan menjalankan ibadah salat. Orang-orang yang khusyuk ringan. Tapi orang-orang yang tidak masuk kelompok itu, artinya tidak menikmati apa yang dia kerjakan sebagai ibadah, sungguh berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Sungguh berat. Dan memang ada orang-orang yang begitu. Berat. Bahkan selalu menghindar kalau mau salat. Orang kalau mau salat ya. Contoh hadirin. Ada jamaah sama-sama kita ke Mekah. Dia satu kamar, orang yang rajin pergi berjamaah. Satu kamar. Tapi dasar orangnya ini memang mungkin tidak rajin. Ini yang rajin selalu bangunkan ini. Ayo, ke masjid. Ayo, setiap waktu ayo ke masjid. Merasa diganggu, perompa-rompa itu ya. Akhirnya dia mengusul mau pindah kamar. Padahal kan, alhamdulillah, sudah ketemu orang yang rajin ke masjid. Yang selalu ambil pusing. Ayo kita ke masjid. Tapi justru dia mengusul mau pindah kamar. Daripada jujur aja Ustaz nagai. Lompi istirahat. Noli sih kilo ke masjid. Berarti ini orang berat menjalankan itu salah. Padahal sudah naik tanah suci. Orang-orang yang memang menikmati itu. Ringan melaksanakan itu. Hadirin jamaah yang saya muliakan. Apalagi tadi Ustaz? Iya. Ini juga erat kaitannya dengan salat. Bahwa salat itu memang menjadi sarana untuk zikrullah. Bisa mengantarkan kita untuk mengingat Allah. Tapi yang memang dalam dirinya, hatinya memang itu khusyuk. Liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang pada dirinya ada hati, maksudnya hatinya berfungsi. Pendengarannya, penglihatannya. Karena kalau hati ini, kalau istilah dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, mungkin Ustaz pernah baca. Itu kan hati itu ada memang kita dilahirkan itu hati menghadap ke atas, cerah, lama-lama miring. Lama-lama banyak dosa, miring-miring. Lama-lama makin banyak dosa, miring. Yang parah kalau sudah menghadap ke bawah. Karena kalau sudah menghadap ke bawah, hati sudah dikunci, sulit lagi untuk menerima hidayah. Dalam Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci hati-hati mereka. Dikunci penglihatannya, pendengarannya. Apa yang kunci, apa yang tutup, gisawah. Itu gisawah. Kalau tafsirnya gisawah, satarun. Mungkin begitu Ustaz. Penutup. Dan penutup itu macam-macam. Ada orang kadang sulit untuk menerima hidayah. Sulit untuk menjalankan salat karena ada penutup. Jadi kalau misalnya saya kaitkan tadi itu, karena kita kaitkan dengan salat. Macam-macam orang penutup pada dirinya. Sulit untuk menerima hidayah. Contoh, saya pernah ditelepon oleh, sekarang sudah mantan anggota DPRD Kota Makassar. Dulu masih DPR. Dia selalu dengar saya bawakan pengajian di salah satu masjid. Kami rumahnya dekat situ. Maghrib Isya jadwal saya di situ, di masjid itu, bawakan pengajian. Ini anggota dewan ini mau juga pengajian, tapi saya ditelepon, Ustaz, enak saya dengar pengajian dari masjid itu. Ada usul Ustaz.
Saya ini kebetulan anggota DPR. Saya juga mau pengajian, tapi rasanya kurang enak saya juga duduk di situ bersama dengan jamaah yang lain. Jadi bagaimana Ustaz kalau bisa saya kumpulkan teman-teman yang memang semuanya anggota DPR yang selevel dengan saya. Kau maaf Pak, tidak ada pengajian anggota DPR. Ilmu itu seperti air. Ilmu itu seperti air. Mendatangi tempat yang rendah. Makanya tidak ada air mengalir panik ke atas. Jadi Bapak ini sudah sombong. Jadi tertutup untuk menerima ilmu disebabkan gisyawa yang terdapat pada dirinya karena punya jabatan. Ada lagi orang, ini baru-baru terjadi. Kebetulan yang menjadi imam rawatib atau imam di masjid itu orang yang umurnya lebih muda daripada dirinya. Jadi kalau dia dengarkan sawu hingga zero, oh ya anu si imam, dia keluar. Daco nolongi maika, macua kan ya. Akhirnya dia tidak hadiri salat berjamaah, dia pergi. Hanya gara-gara merasa umurnya lebih tua. Tidak pantas katanya diimami oleh yang umurnya masih muda. Betul dia baru tamat aliyah, baru mahasiswa. Tapi dia kan hafiz Quran 30 juz. Nah ikut. Aku baca. Baru mengaji. Innal lasina. Gatal kepala dengar. Hadirin. Jamaah yang saya muliakan. Jadi beberapa ayat semua itu adalah masukan dari guru kita. Alhamdulillah. Semua erat kaitannya dengan salat. Mengantarkan kita untuk zikrullah. Bagaimana kita menjadikan salat itu betul-betul menjadi pondasi hatian bagi agama kita untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sempat saya laksanakan. Bisa diminta maaf. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubu. Iya. Ini juga erat kaitannya. Ini kan sebenarnya kalau mau dikaitkan ini bisa dimasukkan ke ihsan. Ihsan. Jadi Nabi suatu ketika didatangi seseorang, pada dasarnya malaikat Jibril, berwujud datang berbentuk manusia, bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anil ihsan. Ketika Nabi jawab apa itu rukun Islam, Nabi jawab sesuai urutan rukun Islam. Dia sendiri bilang sadaqah. Engkau benar Muhammad. Bertanya lagi apa itu iman. Nabi juga jawab sesuai urutan rukun iman. Selesai itu dia juga jawab sadaqah. Lalu apa itu ihsan? Akhbirni anil ihsan. Nabi pun jawab, anta budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, tapi kalau kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Nah, maka dalam hal ini ayat itu tadi, ketika kita melaksanakan salat, wa tawakkal ala Allah, bertawakkallah kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah, wakilkan. Dalam melaksanakan salat, hadirkanlah pada diri kita bahwa pada dasarnya Allah mengawasi kita. Inilah barangkali yang dimaksud keyakinan al-muraqabah. Hadir pada diri kita selalu merasa dilihat, disaksikan oleh Allah. Karena kalau orang selalu merasa naitakwa, Allah melihat engkau, Allah yaraka, melihat engkau. Ukurannya Allah. Insya Allah dia jujur, dia amanah. Nah, saya biasa kalau ceramah di hadapan anak muda,
anak-anak remaja biasa bila begini. Coba lihat, misalnya seorang pemuda bertamu di rumah orang yang dia cintai, yang dia rencanakan mau dijadikan istri, bicara dengan orang yang di depannya, entah siapa, tapi dalam keyakinannya ngomong, ini pasti gadis yang saya cintai ini ada mengintip-ngintip ini di balik horden, atau mungkin dari lubang paku dia lihat saya, karena merasa ada yang lihat, diperhatikan oleh orang yang dia cintai. Pokoknya tata caranya bergerak di model-model biar ngomong, wah Salim ini subhanallah, tinggal di mana kita, ya alhamdulillah, jalan kuring, masya Allah. Dikasih minuman, minum teh pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Padahal di rumahnya tangki. Dikasih ubi jalar, dia buka kulitnya, penuh santun, dia makan sedikit-sedikit. Napolo, dia nopol. Padahal di bolanan ada lolonguli. Kenapa dia berbuat begitu? Karena ingin mendapatkan penilaian baik dari gadis yang dicintainya. Karena dia merasa dia lihat. Kenapa perasaan itu kita tidak bawa menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam segala bentuk aktivitas selalu kita merasa naita takwa. Allah melihat saya. Makanya orang yang ketika salat itu melatih dirinya naita takwaku, Allah melihat engkau. Bagaimana hasil latihan itu kita bawa keluar salat? Orang yang selalu merasa dilihat Allah, ukurannya berbuat bekerja Allah. Naitakapwa, pengalah talam nitaka. Orang yang begini tidak pernah merasa rugi apa yang pernah diperbuatnya dan tidak pernah merasa kecewa ketika membantu orang dan apa yang dibantukan tidak dibalas. Kan kadang-kadang kita begini, ada orang rajin kita bantu. Giliran kita minta bantuan, dia tidak mau. Orang yang ukurannya karena Allah, itu tidak komentar. Memang bukan kamu yang aku tunggu memberi pembalasan. Yang aku tunggu Allah. Tapi kalau kita bukan karena Allah, maka dia akan bilang, rugi-rugiin aku bantu selama ini. Batin aku bantu kalau ada masalahnya. Giliran saya minta bantu tidak mau, yombo deno bantu kepada itu. Berarti ini orang tidak ikhlas. Orang yang dalam salatnya menjadikan sarana Allah melihat itu. Kan pada dasarnya sandarkan dirimu kepada Allah, wakilkan dirimu kepada Allah. Dalam melaksanakan salat yakin Allah melihat engkau. Latihanlah kita merasa dilihat Allah, bawa hasil latihan keluar salat. Maka ketika kita dalam beraktivitas selalu kita merasa dilihat oleh Allah, insya Allah dia menjadi amanah, jujur. Biar bagaimana tugas yang diberikan, dia akan jujur amanah. Dia tidak akan khianat karena ukurannya naitakwa. Allah melihat saya. Inilah yang sempat saya sampaikan, jauh dari kesempurnaan. Insyaallah nanti guru kita. Silakan. Masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus penjelasan tentang salat dari Ustaz. Begitu pentingnya salat itu sampai dikatakan tiang agama. Salatul maghrib. Tapi kenapa ketika dikaitkan dengan memberi nafkah kepada orang lain, justru pemberian nafkah kepada orang lain itu menempati 3 dalam surat Al-Quran itu sebagai salah satu ciri orang yang bertakwa. Kita lihat pada surah Al-Imran ayat 134. Allazina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Kemudian Al-Baqarah 177 wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba
dan seterusnya. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 2, sementara salat itu hanya 2 kali. Pada surah Al-Baqarah ayat 2 tadi, aqimus sholata ada disebut, malah dia ditempatkan urutan yang agak di depan dibanding dengan yunfikuna bisyarawat. Begitu juga pada surat Al-Baqarah 177. Kenapa saya kemukakan ini Bapak sekalian? Ini sekaligus mengundang kepada Bapak Ibu sekalian bahwa insya Allah kita punya ATM beras. Kita punya ATM beras, Pak. ATM beras ini akan di-launching, akan diresmikan nanti oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Ada SMS sudah dinyatakan dia siap menghadiri acara launching itu. Ini berkat Pak Ara, Wakil Ketua Dewan. Jadi ini Pak Ara ini sudah jamaah kita, Pak. Jadi tidak ada pengajian DPRD khusus. Ini bergabung dengan kita ini. Bergabung. Kebetulan beliau adalah ketua bidang ekonomi ya, pengembangan ekonomi di sini. Dan kita ini merupakan satu-satunya universitas ini ATM beras di Sulawesi Selatan, baru pertama. Karena sebenarnya ada 2, satu ACT, kalau masjid kita satu-satunya. Makanya kita minta Pak Gubernur untuk melaunching. Dan insya Allah beliau sudah datang hari Rabu subuh. Jadi sekaligus mengundang Bapak Ibu sekalian ini, Pak Gubernur akan hadir Rabu subuh di sini untuk melaunching kita punya ATM beras ini. Itu begitu pentingnya. Yang kedua, sudah lama saya pertanyakan ini, Ustaz. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Di sini dikatakan wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mas'uda. Kenapa penyebutan inna Qur'an al-fajr itu identik dengan salat? Kenapa Tuhan tidak langsung saja menyampaikan bahwa salatnya langsung di sini disebut, tapi dia katakan wa Qur'an al-fajr. Malah disaksikan oleh para malaikat. Tadi sudah dapat penjelasan. Sudah lama saya ingin tanyakan itu. Kenapa ayat itu menjelaskan bahwa Quran al-Fajr itu sebagai pengganti salat subuh? Dan disaksikan lagi mas'uda. Dia disaksikan lagi. Oleh betul itu apa yang Ustaz sampaikan, bahwa terkadang kita ini penceramah. Saya itu biasa begini, Ustaz. Saya biasa salat di kampus 2 dulu, belum seperti sekarang ini. Itu biasa didadak, Ustaz, untuk khutbah Jumat. Padahal banyak dosen-dosen agama di situ. Pernah sekali waktu itu sudah naik protokol, saya kan juga biasa perlambat, biarkan dulu siapa yang khutbah di masjid kampus 2. Jadi saya perlambat ke masjid itu. Oh, kalau sudah naik protokol, berarti kan sudah ada penceramahnya. Barulah saya jalan dari fakultas ke masjid itu. Begitu sampai saya di atas tangga, kampus 2 itu, protokol melihat saya disuruh. Ini kan tiba-tiba ini. Tapi saya senang didadak sebenarnya. Tiba-tiba. Langsung tidak duduk, langsung dipersilakan. Kan kita sudah duduk mendengarkan azan. Ada waktu 3-4 menit, di situ keluar itu biasa muncul di pikiran kita, di hati kita itu, oh ini yang Bapak harus bahas, ini yang harus kita bahas. Itu apa yang katakan itu. Ada saja, tapi bukan dalam salat. Tapi ketika dia azan dikumandangkan, ada waktu tidak kira-kira 3-4 menit. Nah, mengingat Allah ini sesuatu yang luar biasa. Yang biasa kita ingat itu kan pernah kita lakukan, pernah kita lihat, pernah kita rasakan. Tapi ini mengingat Allah, tidak pernah kita ketemu Allah. Tidak pernah kita lihat Allah. Ini betapa sulitnya ini mengingat Allah ini sebenarnya. Tapi persoalan itu akan bisa menjadi mudah. Yang dimaksud mengingat itu di situ adalah, itu bukan di sini sebenarnya. Tapi di hati kita. Inilah permulanya sebenarnya. Mengingat Allah itu dominan harus dilakukan di hati kita. Karena ini mengingat hati, ingat ini, yang pernah terjadi, pernah terlihat. Itu pikiran. Tapi yang mengingat yang tidak pernah kita lihat, itu hanya dengan hati saja. Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Habis.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili jamaah ibu. Tadi saya kira yang sangat menarik Ustaz itu adalah isu masalah khusus, karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa dan ablahal mu'minun allazina hum 'ala shalatihim khashi'un. Jadi saya kira tadi Ustaz mengatakan bahwa khusus itu masalah isi. Di dalam buku Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, saya membaca sabda Rasulullah SAW, Allah tidak memandang kepada salat di dalam mana orang itu di dalam salatnya tidak menghadirkan hatinya serta badannya. Bagaimana yang tadi Ustaz bahwa menghadirkan hati. Tadi saya kira Ustaz maka mirip maka dari tempat tumpui parengarangi nanti. Itu mungkin yang perlu dijelaskan kaitannya dengan isi salat. Alhamdulillah mungkin dari sisi dahiriahnya salat kita mungkin sudah bisa melaksanakan dengan baik, tapi ini kekhusyuan dan isi salat itu. Loka sedih Pak Ianu Ustaz aja tepat miring tepat nesai. Karena ada orang tua kita sering mengatakan naik itu masuk sampai dokter barengan. Jadi budaya barengan yang masuk tempat barengan dan ya masuk. Ya, saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dan masukan. Pertama dari Ustadz kita, ada 3 hal berkaitan tentang membandingkan perintah salat dan perintah sedekah dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran dikatakan aqimus shalah, dirikan salat, sebenarnya itu adalah perintah yang mengarah kepada menegakkan 5 rukun Islam. Salat itu tidak asal diistilahkan imaduddin, tiannya agama. Bukan sekedar diistilahkan gurratut ta'ati, cerminan ketaatan. Karena memang ini salat, kenapa dikatakan imaduddin, pondasi? Seluruh makna rukun Islam itu terkandung semua di dalam salat. Jadi kalau orang misalnya dikatakan mendirikan salat, yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat, sebenarnya mereka menegakkan 5 rukun Islam. Coba lihat, 5 rukun Islam semua maknanya ada dalam salat. 2 kalimat syahadat, rukun pertama ada dalam salat. Ketika kita bertasyahud, rukun Islam yang kedua iqamus shalah, mendirikan salat. Memang yang sudah dilakukan sudah salat, menyebut dirinya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ita'uz zakah, menunaikan zakat. Itu zakat mengorbankan harta, mengeluarkan harta. Sementara salat mengorbankan waktu yang digunakan untuk mencari harta. Biar bagaimana sibuknya orang sementara kerja, tapi kalau misalnya panggilan salat datang, tinggalkan itu pekerja. Ada tetangga saya, jamaah di Masjid Nur Iman, seir seding ustad, tunggu pujian Allah Ta'ala. Pada elo mengaribi, mereka tu pengelit. Bani masih je, madam-madam bayu lona balu gengi. Mungkin dalam 5 pun apa tu banjir. Coba ya. Padahal waktu salat yang paling terpendek kan maghrib. Yang mana kau pilih? Melayani itu pembeli atau salat? Itu mengorbankan. Kemudian rukun Islam yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu tidak boleh makan, minum, melakukan hubungan suami istri di siangnya Ramadan. Justru salat itu lebih luas makna puasanya dibandingkan puasa itu sendiri. Orang puasa dilarang makan, minum, melakukan hubungan suami istri siangnya Ramadan. Tapi orang puasa tidak dilarang buang angin, tidak dilarang buang air kecil, tidak dilarang buang air besar, tidak dilarang pergi jalan-jalan. Tapi orang salat bukan cuma dilarang makan, minum, melakukan hubungan suami istri, tapi juga dilarang buang angin, apalagi buang air kecil. Lebih luas makna puasanya.
Rukun Islam yang kelima, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menunaikan haji ke Baitullah. Orang yang haji mengunjungi Baitullah. Orang salat pada hakikatnya juga mengunjungi Baitullah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah dirimu ke arah Masjid Haram. Jadi ketika diperintahkan salat juga pada dasarnya itu memerintahkan 5 rukun Islam. Nah, lalu kenapa itu sedekah begitu banyak ayat? Karena inilah ibadah yang paling susah. Kenapa susah? Pikir tahu. Makanya pahalanya besar. Kan kita dijanjikan oleh Allah kelipatan ganda pahala. Kita bisa melakukan satu kebaikan diganjar 10. Nah, tapi ada juga ibadah kalau dilakukan diganjar justru pahalanya sampai 700 kali lipat. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Kama tadi habbah, ibarat sebiji benih. Anbatat sab'a sanabila, yang sebiji benih itu menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sunbulatin mi'atu habba, lalu pada setiap tangkai menghasilkan 100 benih. Jadi 700. Kenapa sedekah begitu banyak pahalanya? Walaupun di antara ahli tafsir ada yang paham yang dimaksud di situ zakat. Sedangkan kalau sedekah biasa itu sama 10. Tapi jumhur ulama ada yang memahami tidak, itu berlaku secara umum. Kenapa sedekah begitu tinggi pahalanya dan kenapa diulang-ulang? Karena ini erat kaitannya orang lain. Dampaknya itu erat kaitannya. Ini betuan decen nih jadi leceh itu tahu. Orang kalau salat, kalau saya rajin salat, tidak ada pengaruhnya dengan Ustaz Sumardi. Kuma rajin nggak sempaja pamadambang sama bali bola kan atau kecil sapo. Pemaraji nggak masam pajang, nemu ikut dia masam pajang. Jangan meragu na leceh-leceh toko, deh, tidak ada. Begitu juga orang berpuasa memang untuk diri. Pahalanya untuk kamu sendiri, tidak ada untuk orang lain. Orang haji juga begitu. Orang yang haji, kita sendiri yang dapatkan pahalanya. Tapi kalau orang berzakat, bersedekah, bukan cuma kita, tapi manfaatnya juga diberikan kepada orang lain. Dan ini butuh pengorbanan. Apalagi kalau berkaitan itu tentang zakat. Kan kalau zakat sudah wajib. Ya kalau sedikit masih belum. Kalau zakatnya. Tapi kalau orang hartanya misalnya 1 miliar. Ya mungkin kalau 10 juta kan sekarang ini. Kalau Kemenak 92 gram emas murni ukurannya. Keluar 2,5%. Kalau Basnas kan ada 80 gram emas murni, keluar zakat 2,5%. Harga emas sekarang kan 1 juta. 1 juta. Jadi kalau misalnya ada orang hartanya, kalau dipakai standar Kemenak 92 gram, berarti 92 juta tersimpan harta, disimpan selama setahun, keluar zakat 2,5%. Menghitungnya kan gampang. Per 1 jutanya keluar 25.000. Jadi kalau misalnya orang 100 juta, anggaplah misalnya saya ulang, 10 juta, berarti kan cuma 250.000. Cedek. 100 juta, 2.500.000. Pikirin. Apalagi kalau 1 miliar, 25 juta. Bisa orang tinggi kali-kalinya kurang bagi-bagi. Oh, so tahu. 25 juta. Apalagi kalau tampil Tommy Haji perempuan provokator lokal. Haji, pikir kok Pak Imam, pikir kok. Masa 25 juta melo dak biriak bawah. Ante kama puna 95 juta. Anjo 10 juta salah mitine juna sing deng imam. Urusan Pak Imam. Akhirnya dia keluarkan 15 juta. Disembunyi 10 juta. Semua orang yang dikasih para tetangga bilang, alangkah pemurahnya hadiah. 15 juta dia bagi zakatnya. Padahal ada 10 juta, dia simpan rapi-rapi. Itu melebihi anggaran membangun lorong beton ke neraka. Karena tidak jujur pada hartanya sendiri.
Makanya dalam fikih, kalau zakat harta itu diistilahkan zakat batin, masuk tersembunyi. Nah, kalau fitrah kan zakat zahir. Gitu Pak. Zahir, jelas. Kenapa jelas? 4 liter per kepala selesai. Tapi kalau zakat harta, berapa jumlah kekayaan seseorang, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dirinya sendiri. Nah, karena di sini bisa misalnya orang tidak jujur, berat, makanya berulang-ulang disampaikan dalam Al-Quran berkaitan tentang perintah salat itu. Perintah sedekah itu. Ya, jadi bukan menunjukkan tentang ini keutamaan kemuliaan. Jadi sama kalau salat sunat. Kalau kita baca hadis itu banyak-banyak itu witir, autiri, witir, witir, witir. Kenapa witir? Nah, karena witir ini kan sebenarnya jumlahnya tersedikit. Waktu saya di pesantren dulu ada bahasanya guru kita. Magin ke witirina surah Nabi Tamalade. Sebenarnya semana maka dia bita. Kau dia mulai 2 rakaat sirakana lagu tuh. Kan bisa. Witir itu 1 rakaat. Betapa pentingnya salatul lain. Laksanakan salat malam. Padahal kan tahajud yang kita anggap paling utama. Istilahnya salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salatul lain. Salat lain yang dimaksud adalah tahajud. Dalilnya adalah Al-Quran. Tapi kenapa dalam hadis witir yang ditekankan? Apakah maksudnya? Bukan membandingkan salat sunnah. Karena witir ini jumlahnya paling tersedikit. Artinya bisa 1 rakaat. Karena bahasakan di guru tak. Asempanya tengah benikung. Salatlah pada malam hari. Kode tonga mulai asa 2 rakaat. Dia tonga mulai. Silakan na pale. Laku tu. Witiri na muala kode tonga mulai 2 rakaat. Itu bahasa sindiran. Kemudian yang kedua Quran Al-Fajri. Ini tadi sudah tergambar saya jelaskan sebenarnya. Kenapa salat subuh? Kenapa Quran tidak bilang wasalat al-fajr? Quran kan Al-Quran. Itu dalam salah satu penjelasan syarahnya. Kenapa salat subuh disilakan Quran di situ? Karena itu tadi dianjurkan supaya untuk salat subuh perbanyaklah membaca ayat Al-Quran. Salat itu ada 2 yang utama, mulia. Berdiri dan sujud. Dari seluruh gerakan salat 2 yang utama berdiri dan sujud. Kenapa berdiri menjadi utama? Bukan karena berdirinya, tapi isinya berdiri. Orang kalau berdiri semua isinya ayat Al-Quran. Fatihah dan surah. Sedangkan kalau sujud menjadi mulia bukan karena isinya. Kalimat zikir subhana rabbiyal a'la. Rawahu Muslim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi rawahu Abu Daud. Itu kan sunnah. Itu pun sunnah hay'ah. Kalau ditinggalkan tidak membatalkan salat dan tidak perlu diganti sujud sahwi. Tapi kenapa menjadi mulia sujud? Disitulah nampak betul-betul penghambaan seorang hamba di hadapan Allah. Berdiri isinya ayat Al-Quran. Makanya untuk salat subuh dianjurkan banyak-banyaklah, perpanjang-panjanglah sedikit surah yang kamu baca. Karena untuk salat subuh itu inna Qur'an al-fajri kana masuda, karena sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Tadi kita jelaskan banyak penjelasan. Satu diantaranya disaksikan oleh 2 kelompok malaikat Allah. Nah, kemudian yang ketiga tadi tentang zikrullah, mengingat Allah. Tadi juga sekilas kita sudah sampaikan, kalau kita bilang mengingat keluarga, pernah kita lihat. Tapi kalau mengingat Allah, kita hubungkan pertanyaan ibu tadi. Panas Ustaz, aja na wiring-wiring. Perasaku dia manasan. Hadirin jamaah yang saya muliakan. Macam-macam orang memahami. Ada orang istilahnya begini. Istilahnya guru kita Al-Allama Kiai Haji Syekh Musamma. Engkau tuh mas sempaja. Allahu Akbar. Yang selalu dia ingat itu huruf Allah. Lafzul Jalal. Berarti kumat itu sompa ku huruf. Berarti kami menyembah huruf. Mestinya tenir pahami siapa yang punya nama.
Ada juga yang mengajarkan murid-muridnya ngerani Ka'bah. Ka'bah bawah mengerani. Ada lagi lebih hebat, lebih hebat ini. Dia mulai mengerapung Allah Ta'ala, ingat bawan. Ini mah pamali-maling. Mana kalau dengar? Jadi kalau dikatakan mengingat kepada Allah, betul tadi yang disampaikan Ustaz, tempatnya kan di sini. Mengistiqamahkan pikiran hati. Artinya, bagaimana kita jaga pikiran hati kita tetap hadir dalam salat. Jadi perlu ada namanya sesuatu yang menjadi landasan untuk mengingatkan itu pikiran hati. Nah, disebutlah sandarkan atau patah butuh riparingerang yang sementara kamu baca. Contoh, mungkin kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang mengerti artinya, orang yang paham apa yang dia baca, memudahkan baginya untuk mentadaburi kalimat zikir atau apa yang dia baca. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Mungkin belum selesai merenungi itu, pindah lagi ke ayat berikutnya, dia renungi lagi, pindah ke ayat berikutnya, sehingga menjadi kalimat zikir-zikir yang dia baca itu mengantarkan dirinya istiqamah hati maupun pikirannya di dalam salat. Walaupun diakui tidak ada yang mampu 100%. Jadi kalau Imam Ghazali bilang, kalau ada ungkapannya Imam Ghazali, terjemahan bebasnya begini, siapa orang yang salat lebih banyak lupanya kepada Allah daripada mengingatnya, suruh bawa dimulai sembahyang. Nah, siapa yang dimaksud? Oh, ternyata memang itu berat. Dan itulah kita bersyukur kepada Allah ada namanya nikmat salat berjamaah. Itu salat berjamaah membantu diterimanya salat secara menyeluruh. Pamas. Ada riwayat hadis itu menyebutkan dari sekian banyak keutamaannya salat berjamaah ada satu yang paling hebat. Orang ternyata kalau berjamaah yang paling pertama diperiksa salatnya itu adalah imam. Jadi dia pemula kabar diperiksa sembahyang. Diperiksa sembahyang puang imam, ternyata pikirannya tidak sempurna, lese-lese. Pindah jamaah nomor 2, siapa yang berdiri saf terdepan paling kanan. Nomor 2, ternyata ingatan kepada Allah juga kurang sempurna. Pindah jamaah berikutnya kurang sempurna, pindah jamaah berikutnya kurang sempurna. Bahkan ada 2 orang jamaah berkaitan zikrullah 0. Kosong. Mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, pikiran hati tidak pernah hadir dalam salat. Saliwama terus. Bansana nak apa ya, dan memparang iman kau saleh. Namun telundrakan seperti cocok sampai subuh. Dan tidak mengerti. Takbiratul ihram karena dia pedagang. Pokoknya di luar terus. Tapi dia tetap melaksanakan rukun-rukun salat, syarat sahnya salat, dan tidak melakukan yang membatalkan salat. Satu masjid diperiksa salatnya oleh malaikat. Melaporlah malaikat kepada Allah. Ya Allah, saya dari masjid ini periksa salatnya hambamu. Mulai imam sampai ke seluruh makmum. Tidak ada yang sempurna salatnya. Mengingat kepada engkau ya Allah. Mereka berjamaah. Allah sampaikan, terima seluruh salatnya hambaku. Karena mereka menghormati salat berjamaah. Satu masjid semuanya diterima. Termasuk tadi itu yang 2 orang yang 0% ingatannya kepada Allah. Nasa tebone nagali patolo. Nagali suka, nakana ke upom bo. Disebabkan karena hebatnya itu salat berjamaah. Maka sesungguhnya salat berjamaah itu pamas. Tidak ada yang mampu. Tadi ada sempat kisah disebut Ustaz kita. Nabi pernah tes katanya. Saya dengar itu di pengajian di hadapan guru saya Pak Hadis. Lewat pengajian katanya Nabi pernah tes Khulafaur Rasyidin. Siapa yang bisa salat mulai awal sampai selesai, tidak pernah keluar pikirannya saya kasih hadiah sejadah sorban warna hijau. Maju Abu Bakar As-Siddiq, baru 2 rakaat sudah keluar. Maju Umar bin Khattab, justru baru 1 rakaat keluar pikiran. Utsman bin Affan sudah 3 rakaat, tiba-tiba muncul karena dia pedagang.
musuh pikirannya. Ali bin Abi Thalib sudah 4 rakaat. Sudah hampir selesai. Tapi ini Ali begitu dia baca, innaka hamidum majid, belum memberi salam, memperhatina, iya naruntu ya di sujadange. Berarti juga keluar. Apa maksudnya itu kisah itunya? Riwayat itu. Betapa beratnya itu 100%. Nah, jadi istilahnya hanya bisa terjadi atas diri Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya bersyukurlah kita kepada Allah. Ada namanya rahmat Allah. Dan itulah hikmah dan rahasianya. Kenapa kalau kita selesai salat, kalimat zikir wirid yang pertama kita baca, dan itu contoh dari Nabi, istighfar. Bukan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Dan itu contoh Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sarafa anis salati istaghfarallah salata, muttafaqun alaih. Kenapa istighfar? Karena itu tadi. Banyak kekurangan, termasuk ingatan kita kepada Allah. Mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serasa ini yang sempat saya sampaikan. Umpan rasan itu. Bersama nanti nilai waktu. Menurut itu dari mana? Cakwa mah beda. Alhamdulillah, demikianlah kajian pada kali ini yang sedang menarik dan sedang melakukan masukan yang terbaik bagi kita dalam jika melaksanakan sholat ini. Bagaimana sholat ini bukan hanya merupakan menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana mendekatkan sholat ini. Pelaksanaan sholat itu memang berat. Jadi kita harus menjadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan juga bisa melihat kewajiban, tapi bagaimana ada kenikmatan yang terjadi dalam pelaksanaan sholat itu. Maksudnya adalah kita selalu menjaga seperti sholat berjamaah, nikmat itu berjamaah, menjaga keutuhan daripada sholat kita untuk mendapatkan 27 derajat ketimbang sholat sendiri. Pantas Nabi mengatakan man sholat sholawatul khamsa ma'al jamaah. Kalau memang kita selalu menjaga sholat berjamaah itu juga jaminan. Kemudian juga ada 12 asap yang selalu memandangkan sholat berjamaah. Jadi saya kira alhamdulillah kemudahan apa yang disampaikan untuk kita ini menjadi bekal kita semuanya di dunia ini dan di akhirat. Karena memang sholat adalah merupakan induk dari segala ibadah. Kunci dari keberhasilan kita beribadah itu di sholat. Awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah sholat, menyisabuhat salat suli amali masalah tulisan imam. Yang pertama kali nanti diperiksa yang kemudian adalah tentang syarat hari puasa dan seterusnya tadi yang diperiksa pertama adalah sholat. Kalau sholat tidak baik, maka besok sebuah malam. Tapi kalau sholat tidak bisa, maka sholat sebuah malam kita. Oleh karena itu, mari kita selalu memaklumkan masih berjamaah. Insya Allah, pada situ ada kualitas sholat, ada kebutuhan kita sebagai yang mencari di dunia ini. Di dalam itu mengalir yang kita masuk pas hari di mana? Kalau Allah SWT mengatakan kalau kemalian umat umat yang beriman, orang-orang beriman berapa dari mana yang mesti saksikan tentang iman dan takwa. Dan ketahuilah bahwa iman dan takwa itu adalah inna khairal zadi takwa. Kata saja itu khairal zadi takwa. Kita berbekal yang terbaik berbekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali terima kasih pada guru antara yang telah membawakan dari Sumat. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan dia waktu juga ada kesempatan lagi. Akhirnya sampai di sini acara kita pada kesempatan ini untuk menambah hikmatnya bagi kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma iftah alaina futuhal arifin innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana faruddahu ilaina inda hajatina ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya razzaq zul quwwatil matin urzuqna wa barik lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min zurriyyatina wa taqabbal du'ana. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wal waba wat ta'un wa min sayyi'il askan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.